Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita dipertemukan dalam ibadah online. Patut kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini dengan keadaan yang sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sungguh semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Percayalah saudara-saudaraku, pada hari-hari ini apapun keadaan yang Tuhan sedang izinkan Anda alami, percayalah bahwa semuanya itu akan indah pada waktunya. Amen. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan yang membawa kecelakaan. Maka dari itu pada hari ini sama-sama kita mau dengan segenap hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyanyikan pujian, kita mau naikkan penyembahan kita yang terbaik. Sebab Allah kita adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Amen. Sebelum kita memulai ibadah sama-sama, kita mau tunduk dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu hebat di dalam hidup setiap kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Sungguh Tuhan, siapakah kami tanpa Engkau? Maka dari itu Tuhan, pada hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau datang kepadamu. Kembali Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab dengan ini Tuhan, kami dapat membalas segala kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Kemanakah aku dapat pergi? Suci Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama dari awal, dengan segenap hatimu, kita menyanyikan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Selalu dalammu untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi saudara-saudaraku, katakan sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Dalammu untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau Tuhan, mulai ambil waktu sejenak saudara-saudaraku, datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengerti setiap yang kami perlukan. Sungguh kami bersyukur. Oh Yesus Tuhan, ini setiap kami Tuhan, dengan penyembahan kami Tuhan, datang kepadamu. Sungguh besar dan indah perbuatanmu dalam hidup kami. Mulai angkat sembahmu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, bukankah Dia Allah yang begitu baik bagi setiap kita, saudara-saudara? Bukankah Dia Allah yang paling mengerti, Allah yang paling mengerti setiap kebutuhan setiap kita? Datang kepada Tuhan, sembah Dia dengan segenap hatimu, karena Dia Allah yang begitu besar,
Allah yang layak untuk disembah, Allah yang layak untuk ditinggikan. Oh Yesus Tuhan, karena apa kata setiap kami Tuhan Yesus, kemanakah Tuhan kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah Tuhan Yesus? Ketika kami jauh, Kau tarik kami kembali Tuhan. Itu Engkau Tuhan Allah yang begitu baik. Oh Yesus Tuhan, hati bersyukur, hati bersyukur kami datang kepadamu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat, Yes. Allah yang begitu besar, Amen. Allah yang layak untuk disembah. Amen. Mari yang mau lebih buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pada hari ini kita mau bersuka cita karena kita punya Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Woo. Sama-sama kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia.
bagian dari firman Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, tertawa
kesempatan yang Tuhan beri untuk kami pada hari ini boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, sebab kami siap untuk menerima firman daripada-Mu. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom, jemaat GBI Kingdom of God yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga, karena bersama dengan Kau kami pasti menang. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang, karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penebusan-Mu, terima kasih untuk apapun yang Kau sudah lakukan di kayu salib kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk apapun yang terjadi saat ini, karena kami tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, kami percaya firman-Mu pada hari ini akan memperkenalkan kami lebih dalam lagi akan Engkau. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar untuk apa? Untuk melawan tipu muslihat iblis. Banyak orang suka nengking-nengking iblis. Ditengking-tengking. Yang nengking sendiri akhirnya kena tipu muslihat iblis. Karena yang paling berbahaya itu bukan iblisnya, karena iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dengan kebangkitan Yesus, dia sudah dikalahkan, dia makhluk pecundang. Tapi tipu muslihat iblisnya itu jalan terus. Kita buka Alkitab kita di Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, kita baca ayat 10 sampai dengan 11. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di sini dikatakan kita disuruh kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan. Bertahan tuh nggak bisa. Jadi tipu muslihat iblis itu tidak bisa dipatahkan, dihancurkan gitu terus langsung hilang gitu. Nggak bisa. Kita hanya bisa bertahan. Contoh misalnya, saya adu tinju. Akhirnya saya latihan sungguh-sungguh dan saya menang jadi juara. Udah menang jadi juara bukan terus jadi juara saja. Saya harus bertahan. Nanti 2 bulan kemudian ada penantang baru. Kalau saya sungguh-sungguh lagi, saya menang. Nanti 2 bulan lagi ada penantang baru. Terus, itu datang terus. Tidak bisa dipatahkan, dihancurkan gitu saja. Kita hanya bisa bertahan. Alkitab ngomong cuma to retain. Untuk bertahan. Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena tipu muslihat iblis bisa datang terus. Tiap saat dia bisa datang terus. Tidak bisa dipatahkan. Tidak bisa dihancurkan. Makanya Alkitab cuma ngomong bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau saya bacain bahasa Inggrisnya dari Efesus 6 ayat yang ke-11 melalui Alkitab Amplified, di situ dikatakan, put on God's whole armor, the armor of a heavy armed soldier which God supplies, that you may be able successfully to stand up against all the strategies and the deceits of the devil. Kalau saya artikan kira-kira gini, kenakan seluruh baju zirah Allah, baju zirah dari prajurit bersenjata berat yang Tuhan sediakan, supaya kamu bisa berhasil bertahan melawan semua strategi dan tipu muslihat iblis. Itu dari Alkitab Amplified. Jadi, tetap bertahan. Dikatakan di situ kita harus bertahan
melawan strategi dan tipu muslihat iblis. Nah, makanya hari ini kita belajar, makanya kalau kita isi hidup kita dengan firman, kita akan diperlengkapi sama Tuhan dengan senjata-senjata berat. Senjata-senjata berat, misalnya kalau di senjata sungguhan, senjata manusia, itu yang paling kecil itu ya senapan angin. Tapi kalau senapan api, itu yang paling kecil kaliber 22. Kaliber 22 itu dipanggil juga di Indonesia itu CIS. Pelurunya kecil segini, yang long rifle segini tapi kecil. Karena dia kalibernya cuma 22. Nembak paling 50 meter. Paling banyak ya 100 meter lah. Tapi 50 meter tuh ketepatannya di situ. Senjata yang berat itu yang bisa dibawa itu sekarang kaliber 50. Itu 12,7 mm. Senapannya aja tingginya 175 cm. Berat. Hampir 20 kilo beratnya. Tapi bisa nembak sekitar 2 km sampai 2,5 km. Nah, kita diperlengkapi juga dengan senjata berat, bukan senjata ringan. Senjata berat itu apa? Ya pelaku firman. Contohnya misalnya mengampuni orang-orang yang tidak layak untuk kita ampuni. Berat. Itu senjata-senjata berat yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipikul, untuk dibawa. Supaya kita tidak kena tipu muslihat iblis. Manusia pertama, Adam dan Hawa, sudah kena tipu muslihat iblis. Sampai sekarang, tipu muslihat iblis jalan terus. Iblis pakai rupa ular, terus dia ngomong sama Hawa, Hawa, buah-buah di taman ini semuanya tidak boleh dimakan, bukan? Hawa bilang, siapa yang bilang? Semua boleh. Cuma buah di tengah taman itu, buah pohon di tengah taman itu jangan kamu makan. Kalau kamu makan atau kamu raba nanti mati. Iblis bilang, siapa yang bilang? Kenapa kamu gak boleh makan? Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan jahat. Mereka mikir, oh pantesan gak boleh dimakan. Kalau dimakan saya bisa jadi kayak Allah. Akhirnya mereka makan dan suaminya pun diberikan. Kena tipu muslihat iblis. Itu tipu muslihat iblis. Jadi kerja tipu muslihat iblis itu kerjanya kita disuruh melanggar firman Tuhan sehingga kita menjadi lawannya Tuhan. Itu sebelum ada perjanjian lama, Adam dan Hawa. Sekarang perjanjian lama, saya kasih contoh-contoh aja. Tipu muslihat iblis. Sekarang kita lihat lagi, kita buka Alkitab kita di Yeremia pasal yang ke-21. Yeremia pasal yang ke-21, kita baca ayat 11 sampai dengan 13. Yeremia 21 ayat 11 sampai 13. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami. Di ayat yang ke-13 yang sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu. Jadi ternyata banyak kali kita pikir lawannya tuh iblis. Ditengkingi terus iblis, tapi masalah kita nggak pernah selesai. Dari kena masalah itu sampai mati, masalahnya terus jalan terus. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan terus jalan terus sampai mati juga. Kenapa? Ternyata bukan lawannya si iblis, lawannya adalah Tuhan sendiri. Karena kena tipu muslihat iblis. Kita lihat lagi. Kita baca lagi di Yehezkiel pasal yang ke-13. Yehezkiel pasal yang ke-13, kita baca ayat 6 sampai dengan 10. Yehezkiel 13 ayat 6 sampai dengan 10. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong.
Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena sungguh, karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengaburnya. Jadi di perjanjian lama pun juga sama, diadu sama Tuhan. Jadi diadu sama Tuhan, kenapa sampai perkaranya, masalahnya nggak pernah selesai? Karena apa? Diadu sama Tuhan. Makanya hari ini kita belajar, jangan sampai kena tipu muslihat iblis. Salah satu contoh lagi. Kita buka lagi sekarang di Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua, kita baca ayat 12 sampai dengan 15. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan 15. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Tuh. Jadi kita lihat, kalau begitu jadi lawannya Tuhan, Tuhan malah bikin kita jadi nggak berhasil. Ini sih orang Israel mau dibikin gini, tangan Tuhan menekan terus. Tidak bisa berhasil, bikin begini tidak sukses, ini tidak bisa jalan semuanya. Kenapa? Karena ternyata lawannya Tuhan. Iblis ditenggingi terus, tapi ternyata lawannya adalah Tuhan sendiri. Karena tidak jadi pelaku firman. Kita ditipu sama si iblis supaya tidak jadi pelaku firman Tuhan. Makanya hari ini kita belajar. Saul dipilih sama Tuhan sendiri. Nggak jaminan. Kita juga jadi dipilih sama Tuhan, nggak jaminan. Dipilih sama Tuhan juga nggak jaminan. Jadi pendeta nggak jaminan. Jadi gembala sidang kayak saya juga tidak jaminan. Saya bukan mau melecehkan kependetaan saya, tapi saya mau berbicara tentang kebenaran. Jadi pelaku firman itu baru jaminan. Saul siapa yang milih? Tuhan. Nggak jaminan. Matinya konyol, bunuh diri. Tuh, coba. Si Saul ini coba seperti itu. Kenapa? Karena tidak mau jadi pelaku, ditipu sama si iblis supaya kita jangan jadi pelaku firman. Mendingan nonton aja itu loh, drakor daripada baca Alkitab nanti ngantuk. Mbak, nonton itu aja, lihat HP saja lebih baik. Udah HP-an terus. Nah itu kayak gitu, tipu muslihat iblis, dibikin ngantuk. Kalau kita baca Alkitab ya tinggal tidurnya saja. Itu seperti itu. Itu kena tipu muslihat iblis. Saul dipilih sama Tuhan juga tidak jaminan. Jadi pendeta tidak jaminan. Masuk gereja tidak jaminan. Tapi jangan bilang oh gitu kita nggak usah masuk gereja. Ya enggak. Yang masuk gereja tuh nggak jaminan. Tapi orang yang jaminan pasti masuk gereja juga gitu. Jadi makanya satu hal yang kita bisa jadi jaminan, kalau jadi pelaku firman Tuhan, tidak ada yang lain. Perjanjian baru sama juga. Kita lihat sekarang di perjanjian baru.
Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi di Perjanjian Baru juga ditulis bahwa orang-orang yang kena tipu muslihat iblis ini jadi seteru salib Kristus. Salib Kristus itu apa sih? Penebusan. Apa yang telah ditebus, apa yang telah Tuhan lakukan di kayu salib itu, kita jadi seterunya. Kita udah ditebus, tapi kita jadi tetap berbuat dosa. Sudah tahu kalau itu dosa, sudah tahu kalau kita ngelakuin itu Tuhan nggak suka, dan kita lakukan juga. Itu jadi seteru salib Kristus. Harusnya mengampuni, kita nggak mau mengampuni. Jadi seteru salib Kristus. Itu seperti itu. Sekarang kita buka lagi di Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di Perjanjian Baru juga sama, sampai dibilang kalau kita nih bersahabat dengan dunia, terikat dengan televisi, terikat dengan handphone, terikat dengan uang, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan ini dan itu yang ada di dunia ini, kita menjadikan diri kita jadi musuhnya Tuhan. Kalau dia jadi musuhnya Tuhan, ya itu kayak tadi, berbuat ini, nggak berhasil, ini gagal, yang ini nggak bisa jadi beres. Semua masalah terus, masalah bertambah, tapi nggak pernah beres. Makanya hari ini kita belajar jangan sampai kena tipu muslihat iblis. Saya ambil contoh sedikit aja dari Alkitab untuk jangan jadi seteru salib Kristus. Jangan sampai kita ngelawan Tuhan. Iblis ditengkingin, ternyata lawannya adalah Tuhan sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Nah, yang pertama kita buka di Markus pasal yang ke-11. Kita baca ayat 25 sampai dengan ayat 26. Markus 11 ayat 25 sampai dengan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita lihat di sini. Tuhan dia bilang, ampuni, maka kau pun akan diampuni. Kau tidak mengampuni, maka kau pun tidak akan diampuni. Makanya hari ini kita belajar, jangan sampai kita tidak mengampuni, membawa kepahitan. Ada banyak orang-orang yang dipakai sama setan untuk supaya kita jadi lawannya Tuhan. Kita dibikin sampai aduh benar-benar bencinya bukan main, sampai tidak bisa mengampuni. Ternyata jadi lawannya Tuhan akhirnya. Nah makanya kita mesti bawa senjata-senjata berat. Nah senjata berat ya kayak gini, ngampuni orang-orang yang tidak layak untuk diampuni. Ya memang berat, tapi itu senjata-senjata supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Itu seperti itu. Nanti kalau enggak penyakit yang tidak tersembuhkan, atau nanti mungkin masalah-masalah keuangan yang tidak pernah terselesaikan, hutang kemana-mana, itu sampai kayak gitu terus. Kenapa? Karena Tuhannya menekan terus dengan tangannya, tidak bikin kita berhasil. Makanya di sini ampuni. Kalau kita udah berdiri di gereja, ingat-ingat ada apa ya? Ada sesuatu nggak sama orang-orang di gereja sendiri atau di luar? Nah kalau nggak dibereskan lebih dulu. Karena akan sia-sia, karena akan jadi lawannya Tuhan soalnya. Nah, kita harus beresin dulu. Udah beresin, saling minta maaf, saling memaafkan. Atau kalau enggak, orang itu misalnya, orang itu salah. Tapi kita malah minta maaf. Minta maaf bukan karena kita salah sama dia, karena salah sama Tuhan.
karena kita membenci dia, itu udah salah. Makanya kita harus minta maaf. Aku minta maaf karena aku udah benci kamu. Semestinya aku tidak boleh benci, aku harus mengasihi. Saya minta maaf. Orang tuh bilang, saya nggak mau. Nggak apa-apa. Pokoknya hubungan kita dengan Tuhan jadi beres. Nah, nanti Tuhan yang jadi penolong. Itu jadinya seperti itu. Makanya ampuni, maka kau pun akan diampuni. Kau tidak mengampuni, maka kau pun juga tidak akan diampuni. Jangan sampai itu terjadi. Kita sudah diampuni untuk apa? Untuk mengampuni orang yang bersalah juga kepada kita. Kita sudah diampuni lebih dulu sama Tuhan. Untuk apa? Untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Makanya jangan sampai kita nyimpen akar kepahitan. Akar kepahitan itu akan mengakar ke seluruh tubuh. Sampai udah ngakar seluruh tubuh, udah sulit untuk mengampuni. Kalau kita mengampuni dari kekuatan sendiri, udah pasti nggak bisa. Itu butuh kuasa pengampunan dari Tuhan. Baru kalau Tuhan kasih kuasa pengampunannya, baru kita bisa mengampuni. Jangan sampai itu terjadi makanya. Biarkan kita jadi pelaku firman. Setiap kali orang bersalah, langsung diampuni. Sudah, ampuni saja. Ya, seperti Tuhan lagi di kayu salib. Dia bilang, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Langsung. Lebih enak seperti itu. Itu jadi pelaku. Kalau kita jadi pelaku, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu syaratnya seperti itu. Jadi makanya hari ini kita belajar jangan sampai kita jadi lawannya Tuhan dengan kita tidak jadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kita buka di Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-16. Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Yang kedua itu Allah membenci perceraian, apapun alasannya. Karena perkawinan itu bukan untuk bercerai. Perkawinan itu untuk selama-lamanya. Sampai dipanggil oleh Tuhan. Harus begitu. Jadi dengan pernikahan semestinya kita bisa tambah bahagia. Tapi karena ada si iblis, karena tipu muslihat iblis, perkawinan jadi seperti di neraka. Karena kita nggak bawa senjata-senjata berat, mungkin cuma bawa senjata ringan. Itu jadinya seperti itu. Jadi makanya di sini dikatakan Allah membenci perceraian. Nah, itu mesti dilatih dulu orang-orang yang mau menikah. Semestinya bukan cuma mau menikah, harusnya dari kecil. Dari kecil itu sudah dimasukkan dulu. Pernikahan itu satu kali untuk selama-lamanya. Nggak bisa. Jadi kalau hari ini, misalnya lagi ditanyain sama pendetanya, apakah engkau mau menerima suamimu, menerima nama ini menjadi suamimu, atau nama ini menjadi istrimu yang sah? Kalau kita bilang, enggak, masih bisa, walaupun malu, tapi masih bisa. Tapi kalau sudah diberkati, tidak ada kata cerai lagi. Karena Allah membenci perceraian. Ditulis, Allah membenci perceraian. Jadi makanya kalau anak-anak muda, itu kalau pacaran itu untuk supaya kita bisa ngerti ini cocok atau tidak. Pacaran jangan enak-enakan, nonton film, makan-makan, peluk-peluk, cium-cium, pegang-pegang, atau sampai diranjang. Bukan itu maksudnya. Pacaran itu supaya kita tuh mengerti ini nih jodoh atau tidak. Caranya, masing-masing buka topengnya. Orang kalau lagi pacaran tuh mesti pakai topeng-topeng yang baik-baik. Mukanya ternyata muka perang. Topengnya topeng ketawa. Lah itu. Yang bikin kayak gitu kelihatannya baik-baik. Nanti udah nikah, ternyata aslinya keluar. Ngomongnya dulu nggak gitu kok Pak. Dulu baik lah, itu pakai topeng. Makanya lagi pacaran tuh pinter-pinter untuk buka topeng masing-masing. Lagi pacaran, lihatlah yang jelek. Kalau seseorang lagi pacaran sampai nikah, ditanyain, apa yang kamu bisa lihat yang jelek? Yang paling jelek di pasanganmu.
Kalau dia bilang, wah enggak tuh, kelihatan baik. Oh, enggak siap menikah itu. Itu orang-orang yang tidak siap menikah. Orang yang siap menikah tuh orang yang bisa melihat sifat jeleknya dari pasangannya. Yang paling jelek itu apa? Begitu dia bisa lihat paling jelek, terus tanya, bisa terima nggak? Ya kalau berubah, saya bisa terima. Semua orang juga bisa. Kalau tidak berubah, jangan bilang kalau tuh bisa dua-dua. Bisa kalau bisa atau tidak bisa. Kalau tidak bisa, wah ya nggak bisa. Nah ini jangan diterusin nih. Ada tendensi, saya nggak bilang cerai tidak, tapi ada kecenderungan untuk bercerai di kemudian hari. Orang yang siap menikah adalah orang yang bisa melihat sifat jelek, paling jeleknya dari pasangannya, dan bisa menerima apa adanya. Ini orang yang siap menikah. Tapi kalau cuma mau lihat yang baik-baik, nggak bisa. Nggak ada orang yang baik, ditulis tidak ada yang baik. Di seluruh ini cuma Yesus yang baik. Nggak ada. Makanya ada baik, ada jeleknya. Pasti itu. Nah, sesudah menikah, tidak boleh lihat yang jelek. Lihat baiknya. Itu kalau sudah menikah, lihat baiknya, jangan lihat jeleknya. Berantem terus tuh nanti. Ada tendensi untuk apa? Untuk bercerai di kemudian hari. Ada satu ayat yang luar biasa yang saya juga suka. Itu kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Kita mengajar, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain adalah suatu kekalahan. Jadi begitu suami dan istri bertengkar, itu adalah suatu kekalahan. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tuhan Yesus, Dia adalah Allah sendiri. Dia maha benar. Dia turun ke bumi, mau jadi salah untuk kita. Istrinya mau jadi salah. Bukan ngalah tuh bohong. Jadi salah. Yesus turun ke bumi bukan ngalah, tapi jadi salah. Dosa-dosa kita, Dia yang pikul di kayu salib. Kenapa kita nggak mau tiru Tuhan Yesus? Mau jadi salah untuk kesalahan istrinya, mau jadi salah untuk kesalahan suaminya. Kenapa kok merasa diri benar terus? Saya benar, dia yang salah. Pasangannya nggak bisa, saya yang benar, dia yang salah. Nah ini bertengkar terus nih. Ada tendensi untuk bisa bercerai di kemudian hari. Makanya AKU, itu si aku, itu pembuat masalah terbesar di dunia. Itu aku. Makanya harus seperti Rasul Paulus. Paulus bilang, hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu baru betul. Jadi firman itu yang harus hidup, bukan akunya. Aku tuh selalu merasa benar. Semua orang salah. Pengajaranku paling benar, pengajaran yang lain salah. Itu aku. Makanya harus Kristus yang hidup di dalam diri kita. Itu baru betul. Jadi makanya kalau seorang suami yang hidupnya penuh dengan Kristus, bukan aku lagi, dia mau jadi salah untuk istrinya. Istri yang dipenuhi oleh Kristus, bukan aku lagi, dia juga mau jadi salah untuk suaminya. Itu seperti itu. Jadi makanya kalau kita dapat ayat ini 1 Korintus 6 ayat 7 dan kita mau jadi pelaku, mau dirugikan, tidak mendapat keadilan, kita tidak akan kena tipu daya iblis. Karena kita tidak pernah merasa benar. Saya cuma dibenarkan karena kasih karunia, karena iman kepada Kristus aku dibenarkan. Semestinya aku ini bukan orang benar. Jadi tidak ada orang benar di muka bumi ini. Manusia benar tidak ada. Kita cuma dibenarkan karena iman dalam Kristus, karena kasih karunia. Kita itu dibenarkan, tidak ada yang lain. Jadi jangan pernah merasa benar. Kristus saja yang maha benar saja mau jadi salah. Kenapa kita nggak mau jadi salah juga untuk pasangan kita? Nah itu seperti itu. Jadi makanya hari ini kita belajar jangan sampai mau kena tipu muslihat iblis. Kenapa tuh orang bercerai? Tanyain aja. Semua orang yang bercerai itu tanyain kenapa. Mesti nyalain pasangannya. Dia juga nggak mau tahu kenapa pasangannya bisa seperti itu, nggak mau tahu. Pokoknya dia begini, udah salah. Gitu toh.
Karena dirinya selalu merasa dirinya benar. Tidak mau dirugikan. Tidak mau kalau tidak mendapat keadilan. Harus adil dan harus untung. Tidak mau rugi. Nah, itu aku. Si aku itu kayak gitu. Makanya harus Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu baru betul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita buka ayatnya di Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18. Kita baca ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Contoh, misalnya kita ada di satu lembah yang dalam, itu kalau kita ngomong ke dinding lembah itu ada gemanya. Maka di sini dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Misalnya kita menggemakkan apa? Misalnya ini dindingnya di sini, terus kita ngomong goblok. Goblok satu ke sana, dan di sana menggema. Gemanya nggak mungkin cuma satu, bisa 4-5 kali. Terus keluar lagi, goblok, 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 goblok. Kita tambah goblok. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Kita ngomong lagi. Yang paling gampang lagi, orang tuh biasanya, edan tenan, edan kita gemakan, edan. Satu kali, keluar dari sana bisa 4-5 kali, edan. Yang kita tambah edan. Mungkin bukan jiwanya yang edan, tapi ekonominya yang edan. Atau pekerjaannya yang edan. Atau kesehatannya yang edan. Atau hubungan suami istrinya yang edan. Banyak sektor bisa edan. Bukan cuma pikiran yang edan, tapi sektor-sektor kehidupannya. Makanya jangan ngomong negatif. Nah, iblis ini tahu. Dia suruh kita untuk ngomong seperti itu. Terus kalau kita ada salah ngomong, itu di Wahyu pasal yang ke-12, kalau nggak salah ayat yang ke-10, di situ kan dia menuduh kita siang dan malam di hadapan Bapa di sorga. Tuh lihat tuh anakmu sendiri, Tuhan yang ngomong. Firman-Mu ngomong, siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Sesuai dengan firman-Mu, itu harus dijadikan terus. Dan kalau kita ngomong terus, ya sudah terjadilah. Makanya hati-hati dengan perkataan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan makan buahnya. Kita ngomong apa lagi? Susah. Satu kali susah ke sana, ke kita. Balik ke kita lagi, gemanya membalik makan buahnya. Buahnya apa? 4-5 kali. Susah. Tambah susah. Sakit. Tambah sakit. Rugi. Tambah rugi. Tambah rugi. Tuhan bilang apa? Berkati musuhmu. Jangan kutuki musuhmu, tapi berkati musuhmu. Ada apa-apa yang gini kita berkati. Aku berkati. Satu kali, gemanya 4-5 kali. Berkati. Kita tambah diberkati. Hati-hati dengan perkataan. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Kita lihat lagi di Perjanjian Baru, kita buka di Markus pasal yang ke-4. Kita baca ayat yang ke-24. Markus 4 ayat yang ke-24. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi Tuhan bilang, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, jadi apa yang kita ukurkan kepada orang lain, itu akan diukurkan kepada kita dan akan ditambah. Contoh kita lihat, 1 jari kita arahkan ke sana, ada 3 jari ke arah kita sendiri. Kalau kita bilang tadi, goblok 1 ke sana,
3 goblok ke arah kita sendiri. Sama kayak tadi. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi Tuhan bilang apa? Berkati, berkati, aku berkati dia. 3 kali, aku berkati dia, aku berkati dia, aku berkati. Kita tambah diberkati. Makanya hari ini hati-hati dengan lidah. Pernah pada suatu hari saya dipanggil sama seorang teman di persekutuannya. Sudah selesai, kita di luar. Jadi saya dulu di sini, ini pintu, saya di sini, teman saya di sini. Ini keluar, orang-orang pada keluar. God bless you, God bless you. Ada satu ibu, ternyata matanya satu merah, satunya enggak. Matanya merah satu, satunya enggak. Lagi liwat di sini, teman saya bilang, "Loh Bu, matanya kok merah?" Saya bilang, bilur Yesus sudah sembuhkan ibu. Amin, dia bilang. Ya sudah, tidak ada apa-apa. Besok pagi-pagi teman saya matanya merah. Saya enggak. Karena dia bilang, kenapa kok matanya merah? Sakit kan? Nah, orang sakit bisa nulari. Saya bilang sudah sembuh. Kalau orang sudah sembuh bisa nulari enggak? Enggak. Makanya hati-hati dengan perkataan. Sakit ditambahin sakit. Sembuh ditambahin sembuh. Selalu kalau ngomong sama orang sakit pun selalu kita ingatkan, bilur Yesus sudah menyembuhkan. Semua sakit penyakitmu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan bilur Yesus sudah sembuhkan. Harusnya ngomongnya begitu. Supaya kita tambah sembuh, tambah sehat, tambah. Karena hati-hati dengan perkataan. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Si iblis tahu. Oh, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Kita dibikin begitu rupa supaya kita mengeluarkan kata-kata negatif. Begitu keluar kata-kata negatif, iblis langsung pergi ke Bapa di sorga, menuduh kita siang dan malam sampai itu dibikin jadi terjadi. Makanya jangan mau kena tipu muslihat iblis. Setannya gampang, cuma diusir, dia langsung pergi. Tapi tipu muslihatnya tidak bisa bisa tiap hari datang. Pokoknya dia bisa datang terus. Tidak bisa ditengking. Hanya bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis melalui senjata-senjata berat yang kita pakai. Saya percaya begitu kita jadi pelaku firman, kita dikatakan lebih daripada seorang pemenang. Jadi bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Jadi tidak perlu takut, pokoknya kita jadi pelaku firman, itu kita bawa senjata-senjata Allah sampai pada kesudahannya. Kita tidak akan pernah kena tipu muslihat iblis. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, sekalipun firman-Mu itu keras, bagaikan palu dan godam, bagaikan api yang menghanguskan, tapi kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami dan yang akan terjadi, karena semuanya adalah kebaikan, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi semuanya adalah kebaikan buat kami. Sekalipun hari-hari ini kami melihat di mata kami tidak baik, tapi ternyata itu adalah kebaikan. Pada waktunya Tuhan akan merubah itu semuanya menjadi kebaikan bagi kami. Hasil akhirnya semuanya menjadi baik adanya. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih. Kami mau Tuhan, kami mau membawa senjata-senjata berat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami mau jadi petarung-petarungnya Tuhan yang tidak terkalahkan. Melawan tipu muslihat iblis, kami akan bertahan sampai pada kesudahannya. Sampai kesudahannya kami tetap tegak berdiri dan kami menang berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Kau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk semua jemaat GBI Kingdom of God. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu semua yang ada di GBI Kingdom of God ini Tuhan, dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dengan kasih karunia yang besar, dengan pengertian, dengan kekuatan dari Roh Kudus sehingga bisa menahan
bertahan melawan tipu muslihat iblis, dan kami selalu menang berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk gembala, Bapak Gembala yang terbaik, untuk keluarganya juga yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk semua hamba Tuhan yang melayani juga yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan, untuk pemimpin pujian, untuk singer, untuk pemain musik, multimedia, semuanya ada yang terbaik. Dan semua hamba Tuhan yang melayani di situ juga adalah hamba-hamba Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub sudah dialirkan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga apapun yang dibuatan kami Tuhan selalu buat berhasil, dan kemanapun kami pergi selalu akan jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.